Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 26 Maret 2023. Banyak berita-berita padat yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkapnya. Selama operasi Senpi Musirawas 2023, Polres Musirawas berhasil mengamankan sebanyak 23 tembakan rakitan yang terdiri dari 17 senpi serahan masyarakat dan 6 pucuk hasil ungkap kasus. Bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan operasi Senpi Musi tahun 2023, terhitung mulai 20 Februari hingga 8 Maret 2023, di seluruh wilayah, salah satunya di wilayah hukum Polres Musirawas. Polres Musirawas berhasil mengamankan 23 senjata api rakitan, meliputi 14 senpi laras panjang kecepek dan 9 senpi laras pendek pistol, berhasil disita dan diamankan personil Musirawas serta jajaran Polsek. Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Purnomo dalam press release yang dipimpinnya pada pagi hari ini mengatakan, Operasi Senpi Musi tahun 2023 bertujuan untuk menjaring dan memastikan tidak adanya senjata api pabrikan atau rakitan yang beredar secara ilegal di kalangan masyarakat, sekaligus menciptakan situasi Kamtipnas yang kondusif dalam rangka Pilkades serentak di wilayah hukum Polres Musirawas. Kembali Kapolres Musirawas menambahkan, 5 pucuk senpi, 3 laras pendek dan 2 laras panjang, beserta 11 butir amunisi diamankan pada 24 Februari 2023 oleh Satreskrim Polres Musirawas dari tersangka Y, yang merupakan warga desa Bumi Makmur. Pelaku digerebek dan dilakukan penggeledahan di rumahnya saat sedang tidur. Tersangka memiliki senpi dengan cara membeli atau menerima gade seharga Rp500.000 hingga Rp1 juta dari pelaku lainnya yang saat ini masih dalam pengejaran. Alasan tersangka memiliki senpi jenis laras panjang dalam keterangannya digunakan untuk berburu, sementara jenis laras pendek untuk melindungi diri. Kemudian 1 pucuk senpi laras pendek lainnya berhasil diamankan pada 9 Maret 2023 oleh Satreskrim Polres Musirawas dari tersangka berinisial LN, merupakan warga Semanggus, Kecamatan Muara Lakitan. Pada tanggal 23 Februari 2023, Polda Sulawesi Selatan telah melaksanakan operasi Senpi Musi tahun 2023 yang tujuannya adalah untuk menjaring dan memastikan tidak adanya senjata api rakitan maupun pelaksanaan Pilkades secara serentak di wilayah hukum Polres Musirawas. Kemudian dari pelaksanaan kegiatan tersebut, kami sudah melakukan upaya-upaya baik langkah-langkah preventif, termasuk dengan represif dengan melakukan kegiatan secara tegas dan terukur. Dan kami juga bisa sampaikan bahwa upaya preventif tersebut adalah upaya kami yang dilakukan oleh rekan-rekan kami, khususnya di fungsi pembinaan dan di Binmas, termasuk dengan Polsek jajaran, untuk melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat sehingga kita dapat menyentuh masyarakat khususnya yang memang masih menyimpan atau memiliki senjata api rakitan. Hal ini juga merupakan perpanjangan dari maklumat Bapak Kapolda Sumatera Selatan terkait dengan larangan membawa senjata api khususnya di tempat-tempat yang ramai seperti di desa maupun di kecamatan. Kemudian kami juga berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk secara sukarela menyerahkan senpi rakitan tersebut, dan ini juga tidak akan dikenai sanksi pidana. Tim Liputan Silampari TV. Akibat banjir di beberapa desa di Kabupaten Musirawas mengakibat ke-7 jembatan rusak. Dengan rincian 5 jembatan putus dan 2 lainnya rusak berat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musirawas Alawiyah menyampaikan, ada sekitar 7 jembatan putus yang diakibatkan banjir yang melanda beberapa desa di Kabupaten Musirawas. Di antaranya yakni Kecamatan Muara Kelingi, Muara Lakitan, Bulang Telang Suku, BTS Ulu Cecar.
Dan sejauh ini berdasarkan data yang ada sekitar 7 jembatan yang rusak dengan kondisi 5 putus, 2 lainnya rusak berat. Ketujuh jembatan tersebut berada di desa yang berbeda, yakni 2 unit di desa Binginjungut, 2 desa di Pulau Panggung, kemudian 1 di desa Binjai, desa Sadu, dan desa Tanjung. Sementara kondisi jalan sendiri sampai saat ini masih ada 10 ruas jalan yang masih tergenang air. Untuk itu pihaknya belum bisa mengidentifikasi besaran kerusakannya. Kondisi jembatan sendiri telah dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sumatera Selatan atau BNPB Sumatera Selatan untuk bantuan tanggap darurat. Jadi per hari ini, karena ini data kerusakan kami update hampir setiap hari ya. Per hari ini jadi kami informasikan dari pihak bidang pemeliharaan juga sama CPD ada 7 unit jembatan yang terdampak banjir. Kemarin kita laporkan pada saat kunjungan Pak Gub itu ada 6 unit, di mana 4-nya itu kondisinya putus. Per hari ini sudah diinformasikan bahwa ada 7 unit, jadi menambah 1 unit lagi yang mengalami putus. Oh, jadi total untuk yang putus 5 aja dia? Jadi 5 yang putus. Jadi upaya kami sudah per hari 2 hari kemarin sudah kami laporkan sampai ke Kementerian PUPR, sampai juga ke BNPB untuk tindak lanjut untuk menyikapi dari kerusakan akses transportasi masyarakat yang terputus. Karena untuk menyikapi kami dari APBD saja kita tidak akan mungkin bergerak cepat, jadi harus ada bantuan dari pihak pusat maupun pihak provinsi yang akan turut serta dalam penanggap darurat ini. Kami baru diinformasikan bahwa sudah ada respon dari BNPB yang mungkin kami masih menunggu update-nya seperti apa terkait dengan hal tersebut. Adanya tanggapan bagaimana menyikapi putusnya transportasi masyarakat ini. Jadi sementara bersama-sama kita juga minta dari perangkat desa juga untuk membantu dulu transportasi ya terpasang melalui air. Itu yang bisa kami sampaikan. Juga untuk unit ini yang rusak itu segera diinformasikan melalui media sosial bahwa unit-unit tersebut tidak bisa. Tim Liputan Silam Pari TV. Kondisi banjir di wilayah Kecamatan Muara Kelingi mulai surut. Dan sekarang, akses jalan lintas Sumatera di wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Muara Lekitan yang sempat terendam banjir sudah bisa dilewati kendaraan. Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Purnomo mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan pada Kamis pagi tadi, khususnya di Kecamatan Muara Kelingi, Kelurahan Muara Kelingi yang kemarin terdampak cukup parah yakni RT 1, RT 2, dan RT 3. Kini air di wilayah tersebut sudah surut di Kecamatan Muara Kelingi. Sedangkan untuk di wilayah Kecamatan Muara Lekitan, berdasarkan monitor yang dilakukan pihaknya, genangan banjir masih terjadi di beberapa desa, yakni Semangus Baru dan Semangus Lama. Meski begitu, menurutnya kondisi banjir di desa tersebut sudah turun signifikan. Kembali Kapolres menambahkan, Desa Prabu Meli 1 juga masih ada genangan air. Dan itu dikarenakan luapan dari Sungai Musi yang masuk ke wilayah desa tersebut. Dan saat ini himbauan jalan yang kemarin sempat terpasang, baik di Simpang Bliti, kemudian yang ada di Simpang 4 Betung maupun kilometer 12 Palembang, sudah dicabut, supaya masyarakat juga semakin jelas bahwa jalur lintas Sumatera dari Palembang menuju Lubuk Linggau atau sebaliknya sudah bisa dilalui. Adalah proses recovery atau pemulihan. Jadi tadi kami sempat datang ke sana, kami pimpin untuk melaksanakan mulai pembersihan terhadap jalan atau ruas-ruas yang memang kemarin sempat tebal kondisi lumpurnya akibat banjir dari Sungai Musi itu. Berarti sudah bisa dilewati, Palembang, Linggau Palembang. Alhamdulillah sudah bisa, dan saya juga sudah sampaikan bahwa papan himbauan yang kemarin terpasang, baik itu terpasang di Simpang Bliti, kemudian yang ada di Simpang 4 Betung, termasuk yang di Banyuasin maupun termasuk yang di jalan atau kilometer 12 di Palembang, itu juga sudah kami cabut semuanya, sudah kami ambil, supaya masyarakat juga semakin jelas bahwa jalur lintas Sumatera dari Palembang menuju Lubuk Linggau atau sebaliknya alhamdulillah sudah bisa dilalui. Tim Liputan Silam Pari TV. Terkait dengan arahan Presiden yang melarang pejabat dan ASN untuk gelar buka puasa bersama selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah,
Wakil Wali Kota Lubuk Linggau menyampaikan Sudem tahu perihal surat edaran tersebut dan nak dirapat ke bersama Wali Kota dan Forkopimda. Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengeluarkan arahan yang melarang pejabat dan pegawai pemerintah untuk mengadakan buka puasa bersama selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19 yang masih berlangsung dalam fase transisi dari pandemi menuju endemi. Terkait dengan larangan Presiden Joko Widodo yang melarang pejabat dan ASN menggelar buka puasa bersama selama Ramadan 1444 Hijriah, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Sulaiman Kohar menyampaikan sudah mengetahui perihal surat edaran tersebut dan akan dirapatkan bersama Wali Kota dan Forkopimda untuk menyikapi surat edaran tersebut. Kembali Wawako memberikan himbauan, khususnya bagi pemerintah daerah agar tidak menggelar buka bersama, seperti acara buka bersama OPD dan sebagainya. Warung baca ada yang masuk hari ini, itu bahkan bukan dari Pak Presiden ya, kita ini sudah terjadwal buka bersama dalam dengan Pak Wali dengan Forkopimda nanti untuk menyikapi dari oleh salah itu himbauan pejabat dan ASN belum ke masyarakat. Iya, berkaitan dengan ini Pak, masih pandemi menuju endemi ya. Tapi kalau untuk kegiatan itu tidak anggapan kegiatan lain yang ditekankan di situ belum membaca betul itu yang ditekankan dari keselanjutan belum ditekankan di situ buka bersama kayak kegiatan pasar beduk itu masih kegiatan yang ada kaitan dengan ekonomi misalnya. Iya, masih yang dianukan itu buka bersama. Itu kan sering kan kalau buka bersama itu kan ini ASN ini ada kan buka bersama ini bersama itu mungkin yang ditekankan. Tim Liputan Silam Pari TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumang Edi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Paris TV punya kita gale.